Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danur Pratama dari 11 IPS 4. Di video ini saya akan membahas mengenai APBN dan APBD. Semoga teman-teman menyukai video saya dan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada kesalahan mohon maaf, dan selamat menonton. Pengertian APBN. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci tentang rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun. Yang pertama, tujuan penyusunan APBN. Tujuan penyusunan APBN sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi, memberi kesepakatan kerja, dan menumbuhkan perekonomian untuk mencapai kemakmuran masyarakat. Yang kedua, ada fungsi APBN. Di dalam fungsi APBN ini ada 1. Fungsi otoritas, 2. Fungsi perencanaan, 3. Fungsi perorganisasian, 4. Fungsi pengawasan, 5. Fungsi alokasi, 6. Fungsi distribusi, 7. Fungsi stabilitas. Yang ketiga, struktur APBN. Di dalam struktur APBN ini ada 2, yaitu yang 1 pendapatan negara dan hibah, yang kedua belanja negara, yang ketiga keseimbangan primer perbedaan statistik. Yang keempat, sumber-sumber pendapatan penerimaan pemerintah pusat. Di sini ada 2, yaitu penerimaan dalam negeri dan hibah. Di dalam penerimaan dalam negeri ini ada penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak PNBP. Yang kelima, pengeluaran atau belanja negara. Yang pertama, pengeluaran pemerintah pusat. Belanja negara, 2. Belanja barang, 3. Belanja modal, 4. Pembayaran bunga hutang, 5. Belanja subsidi, 6. Belanja hibah, 7. Bantuan sosial. Yang B-nya belanja daerah. Dalam belanja daerah ada 1. Dana perimbangan, 2. Dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian. Dan yang kedua ada pengertian APBD. Struktur APBD adalah rencanaan keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan perwakilan rakyat daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Yang pertama ada struktur APBD. Struktur APBD terdiri dari pendapatan daerah, yang kedua belanja daerah, yang ketiga pembiayaan. Yang kedua ada proses penyusunan APBD. Proses penyusunan APBD disusun oleh kepala daerah bersama-sama dengan DPRD dalam rangka menyiapkan rancangan APBD. Pemerintah daerah bersama-sama DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD. Yang ketiga ada proses penetapan APBD. Kepala daerah menyampaikan rancangan APBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan. Apabila rancangan APBD tidak disetujui DPRD, pemerintah daerah berkewajiban menyempurnakan rancangan APBD tersebut. Yang keempat ada sumber-sumber penerimaan daerah. Di dalam sini ada pertama pendapatan asli daerah PAD. Daerah mempunyai wewenang untuk menggali sumber-sumber keuangan yang bersumber dari PAD. Sumber-sumbernya yaitu 1. Pajak daerah, 2. Distribusi daerah, 3. Laba dari BUMD, yang keempat dari pendapatan asli daerah yang sah. Di dalam ini ada dana perimbangan juga. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai keperluan
daerah dalam upaya desentralisasi keuangan. Dan juga di dalam sini ada pinjaman daerah. Pinjaman daerah merupakan salah satu alternatif pembiayaan APBD guna menutup kekurangan kas. Dan yang terakhir ada pendapatan lain-lain dari penerimaan yang sah. Pendapatan ini bisa berasal dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, atau kota lainnya. 5. Pengeluaran atau belanja pemerintah. Dalam sini ada belanja administrasi umum, dan ada belanja operasional dan pemeliharaan, dan juga ada belanja modal, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja tidak disangka. Yang terakhir belanja bagi hasil pendapatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.